Kalau kamu pengen lakuin setup VPS hosting, video ini cocok buat kamu. Nama aku Charlie dan di video ini aku akan tunjukin ke kamu cara tepat melakukan setup VPS hosting langkah demi langkah dengan cara yang paling terjangkau. Kita bakal bahas apa itu VPS hosting sebenarnya dan kenapa kamu itu membutuhkannya dan cara setupnya. Dan ya, hampir semua hal yang perlu kamu tahu. Terkait hosting website, ada 3 cara utama untuk melakukannya. Ada shared hosting, VPS, dan dedicated server. Shared hosting itu ibaratnya seperti punya tempat tidur yang tingkat di dalam satu kamar besar. Kamu itu berbagi segalanya dan kalau ada satu orang yang berisik, itu bakal mempengaruhi semua orang. VPS itu seperti punya apartemen sendiri di dalam sebuah gedung. Kamu punya kunci sendiri, jadi sumber dayanya ya milik kamu sendiri. Kamu itu bebas buat aturan sendiri dan tetangga kamu tidak bisa memakai barang-barangmu. Dedicated server ini yang paling mahal. Rasanya seperti punya rumah sendiri dan bagi kebanyakan orang, mereka itu tidak butuh dedicated server ya. Dan VPS adalah jalan tengah yang sempurna. Harganya nggak beda jauh dari share hosting dan kamu itu juga dapat fitur serta tenaga yang jauh lebih besar. Jadi kalau kamu itu pengen sesuatu sedikit lebih cepat dari share hosting, pengen lebih memegang kendali dan pengen mulai menjalankan otomasi atau bot, VPS adalah pilihan yang fantastis. Aku sendiri menjalankan banyak websiteku di VPS. Aku pakai Hostinger dan aku akan nunjukin cara setupnya ke kamu. Kalau kamu itu klik link di deskripsi di bawah, kamu itu akan dibawa ke halaman yang tampilannya bakal kayak gini. Atau kamu itu bisa scan kode QR di layar ya. Ini yang aku pakai untuk VPS-ku dan hasilnya ini luar biasa banget. Harganya juga sangat terjangkau dan kalau kalian tuh udah kenal aku itu tipe orang yang sangat mendingin hemat uang. Tampilannya mungkin sedikit berbeda ya, tergantung kapan kamu itu nonton video ini. Tapi kalau kamu itu nonton saat Black Friday, mereka itu sedang melakukan diskon besar-besaran guys. Aku sangat nyaranin kamu daftar sekarang untuk mendapatkan harga yang gila banget. Aku bakal klik claim dealnya di sini dan kamu itu bisa lihat ada 4 opsi berbeda untuk VPS-nya. Untuk hampir semua dari kamu yang menonton video ini, aku rekomendasiin paket KVM2 ya. Harganya itu cuma Rp106.900 doang per bulan. Tenang aja guys, nanti aku akan tunjukin cara supaya kamu itu bisa lebih hemat lagi dengan kode kupon. Paket ini udah termasuk 2 CPU core, 8GB RAM, 100GB ruang disk yang sangat cepat dan bandwidth 8TB ini udah cukup buat kebanyakan orang. Kalau penggunaanmu itu sangat tinggi, kamu bisa lirik paket KVM4 atau KVM8. Tapi untuk di video ini aku pakai yang ini aja guys. Kamu akan diminta memilih beberapa lama ingin berlangganan. Aku sangat menyarankan ambil minimal 12 atau 24 bulan untuk mengunci harga murah ini dan menghemat banyak uang. Lalu bagian yang penting adalah klik pada bagian have a coupon code di situ dan masukin aja kode Charlie Cheng dan klik apply. Dan itu akan menghemat tambahan 10% lagi nantinya. Kamu bisa lihat kita dapat 2 tahun VPS hosting hanya dengan harga Rp2.309.40 aja guys. Gila banget kan? Kamu bisa tambahin fitur auto backup harian kalau kamu mau. Tapi menurutku weekly backup yang gratis itu udah cukup sih. Terakhir pilih lokasi server. Karena aku di Amerika Serikat ya, ini yang terbaik buat aku tentunya. Intinya pilih lokasi yang paling dekat dengan mayoritas pengunjung websitemu teman-teman. Setelah itu pilih sistem operasinya dan untuk saat ini bagian yang opsional ya. Jadi kamu itu nggak harus melakukannya sekarang. Mereka punya banyak pilihan OS yang berbeda. Ada OS dengan panel yang aku rekomendasikan buat kebanyakan orang karena sedikit lebih mudah digunakan. Dan kalau kamu itu mencoba menginstal aplikasi tertentu, kamu sebaiknya cek di bagian ini. Contohnya, kalau kamu itu mau jalanin server NNN di mana kamu itu menghosting semua alur kerja dan otomasi kamu tinggal pilih yang ini aja. Kalau kamu itu pakai VPS, ini cuma buat website WordPress ya, pilih yang ini aja. Tapi untuk video ini, aku bakal tunjukin ke kalian cara pakai OS dengan panelnya. Dan kita bakal pakai Cloud Panel karena ya ini cukup mudah digunakan guys. Tapi pada dasarnya, semua pilihan ini bagus kok. Docker itu populer, Qlify juga populer, Easy Panel juga sangat populer. Kamu bisa klik tampilin lebih banyak di sini, tapi kita pakai Cloud Panel aja dulu buat video ini. Dan ya, ini adalah panel kontrol gratis. Jadi kita itu klik konfirmasi aja teman-teman, lalu kita lanjut ke continue. Di sini kamu itu bakal mendaftarkan akun kamu dan masukin aja informasi pembayarannya. Setelah kamu itu masuk ke dashboard, kamu bakal mulai menyiapkan VPS-mu. Kita itu bakal buat katasan di panel di sini dan ini yang bakal kamu gunakan buat login ke panel kontrol kamu. Kamu juga punya pilihan buat nambahin kunci SSH ya, tapi aku bakal biarin apa adanya dulu untuk sekarang. Kita klik next di sini. Aku itu sangat menyarankan buat mengaktifkan pemindai malware-nya dan itu gratis guys. Sekarang sistem bakal menyiapkan VPS kamu dan ini butuh waktu sekitar 5 menit. Sekarang aku bakal tunjukin ke kalian cara mengelola VPS-nya ya. Kalau kita itu klik tombol yang ini teman-teman, kita itu bakal dibawa ke dashboard HP panel hostinger kita. Di sini kamu itu bakal melihat beberapa informasi tentang VPS kamu. Kamu itu bisa ganti kata sandi root-nya di sini dan kita juga bisa melakukan reboot VPS kalau kamu itu mau. Ini ada beberapa detail lebih lanjut tentang VPS kita dan kalau kamu itu buka menu pengaturan setting di situ, kita itu bisa ganti kata sandi root-nya seperti tadi dan bisa reset konfigurasi SSH-nya. Tapi buat kebanyakan dari kamu itu nggak perlu otak-atik bagian ini ya. Nah dengan VPS kapanpun kamu mau, kamu itu pasti bisa ganti sistem operasinya. Jadi kalau misal kamu pikir, aku mau coba hal lain deh pakai VPS-ku, kamu bisa banget kok kesini dan pilih OS manapun yang kamu mau pakai. Kita bisa pindah ke Qlify atau Cyber Panel atau kamu itu bahkan bisa pakai aplikasi tertentu juga sih. Tapi perlu diingat guys, saat kamu itu ganti OS, itu bakal menghapus semua data di dalamnya. Jadi bener-bener perhatiin hal itu ya. Di sini kamu itu bisa nge-backup dan monitoring ya teman-teman. Dengan paket kamu biasanya udah termasuk backup mingguan kok. Kamu itu juga bisa upgrade buat dapat backup harian ya. Dan seperti yang kamu lihat, ini adalah VPS baru yang baru aja aku siapin buat video ini. Jadi belum ada backupnya ya. Tapi disinilah tempat kamu itu melihatnya nanti. Kamu bisa lihat penggunaan server kamu di sini. Kalau kamu itu masuk ke menu keamanan atau security, di sini kita itu bisa atur pemindai malware-nya ya teman-teman. Kamu harus selalu pastiin ini aktif. Kalau kamu itu mau tambahin
firewall, kamu bisa melakukannya di sini. Di sini ada DNS Manager. Kamu itu mungkin bakal mau menambahkan domain ke akun kamu. Mari kita coba buat seperti ini ya. Dan tentu aja kamu itu butuh domainnya ya kan. Jadi kamu itu bisa beli lewat Hostinger atau lewat pendaftar domain lainnya. Bagian tutorial ini itu sangat-sangat membantu karena VPS itu sedikit lebih rumit ya dibandingkan share hosting. Pastiin kamu cek ke sini kalau misal kamu itu ada pertanyaan, terutama pertanyaan yang lebih spesifik gitu, karena mereka bakal menunjukkan cara melakukannya. Dan ya, ini udah menyelamatkan hidupku berkali-kali sih. Jadi aku sangat merekomendasikan buat pakai sumber daya yang dikasih Hostinger ini ya. Kalau kita itu balik lagi ke bagian overview-nya dan kita klik manage panel, disinilah kita itu bisa login ke panel kita. Masukin aja informasi yang udah kita buat tadi, dan sekarang aku bakal masuk ke bagian settings dan klik add settings-nya, dan ada bagian spesifik dari pengaturan VPS ini yang pengen aku jelasin lebih detail teman-teman. Kamu itu bakal bisa memilih dari berbagai jenis website-nya, tapi buat kebanyakan dari kamu, kemungkinan besar itu adalah website WordPress ya. Jadi kita bisa klik bagian ini, dan sekarang kita bakal pakai narrativloop.com dan kita klik create aja. Nah, kalau kami itu buka bagian website ini, kita itu bakal salin alamat IP-nya. Yang bakal kita lakukan adalah pergi aja ke tempat dimana kita itu punya domain tersebut. Contohnya aku punya domain ini di Hostinger. Kita itu bakal buat yang namanya record ya. Oh ya, aku bakal taruh link instruksinya di bawah karena ada beberapa cara berbeda untuk melakukannya. Jadi aku itu bakal biarin bagian ini tetap jadi simbol add gitu ya. Lalu aku tempelin alamat IP kita di sini dan biarin aja sisanya apa adanya. Lalu kita klik add record dan iya. Hal lain yang perlu kamu lakukan adalah buka bagian SSL dan pastikan sertifikat SSL-nya itu udah terpasang. Kalau belum ada apa-apa di sana, kamu itu bisa buka menu action. Klik new let's encrypt certificate ya. Lalu klik aja install. Setelah itu, kamu itu bakal bisa login ke WP admin kamu. Cukup buka URL kamu /WP admin dan gunakan informasi loginnya buat masuk. Aku itu tahu bagian akhir ini agak sedikit rumit sih kalau kamu itu kesulitan mengaturnya. Ya biasanya aku bakal langsung lihat semua panduan yang dikasih Hostinger tadi dan ikuti instruksi mereka. Sekali lagi, link instruksinya ada di bawah ya. Tapi sebenarnya seluruh proses pengaturan ini bakal beda-beda tergantung kamu itu mau pakai VPS-mu untuk apa. Ada banyak fungsi khusus buat VPS. Misalnya kalau kamu itu mau menjalankan server NNN kamu sendiri, ada cara khususnya. Aku bakal taruh linknya di video di deskripsi juga, dimana aku itu tunjukin persis gimana cara melakukannya. Itulah yang aku lakukan dengan VPS-ku supaya bisa hemat banyak uang buat server NNN guys. Semoga video ini bermanfaat ya. Sekali lagi, tergantung untuk apa kamu itu pakai VPS-mu. Aku saranin install aja aplikasi yang emang pas dengan kebutuhan itu. Aku rekomendasiin pilih aja sistem operasi yang ada panelnya. Itu bakal jauh lebih memudahkan buat kalian. Kecuali kalau kamu itu udah jago teknis banget, mungkin kamu bisa pilih yang polosan aja. Ya, VPS itu bener-bener luar biasa buat aku. Ini yang aku pakai buat nge-host websiteku sendiri dan juga server NNN-ku. Memang sedikit lebih rumit dibandingkan share hosting sih, tapi kamu itu dapat kecepatan yang jauh lebih tinggi, sumber daya yang lebih besar, dan ya rasanya kayak punya apartemen sendiri daripada cuman punya kasur tingkat di asrama. Dan seperti yang kalian lihat, harganya sangat terjangkau loh. Cuman sekitar 5 atau 6 dolar per bulan. Setiap kali ada teman yang tanya, Charlie, bagusnya pakai apa buat VPS? Aku selalu arahin mereka ke Hostinger. Itu yang aku pakai sendiri soalnya. Harganya juga bener-bener terjangkau dan sumber dayanya tuh banyak, dan kamu bakal dapat kualitas yang setara dengan uang yang kamu keluarin. Jadi aku ingetin lagi, link Hostinger ada di bawah. Pastikan pakai kode Charlie Cheng ya pas bayar buat dapat tambahan diskon 10%. Semoga video ini ngebantu kalian cara ngatur VPS-nya. Cara terbaik buat belajar adalah ya dengan langsung praktek serta coba-coba sendiri guys. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan juga subscribe buat konten-konten kayak gini lagi. Aku bakal bikin banyak video tutorial, video tentang kewirausahaan, keuangan, dan semua hal yang bisa bantu kamu sukses secara finansial. Terima kasih banyak udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya. Peace!